perkenalkan nama saya Filia dengan NIM 545180050 dari kelas pengantar otomasi industri A program studi teknik industri Universitas Tarumanagara. Beberapa saat yang lalu, saya dihubungi oleh teman saya Marcella. Berikut rekaman percakapan kami. Halo Vil. Hai La. Gue mau nanya deh, lu ngerti gak tentang aktuator pneumatik? Gue ngerti sih. Kalau lu sendiri ngerti nggak tentang aktuator hidrolik? Ya lumayan sih, gue sempat baca-baca dikit. Gimana kalau kita saling ngejelasin aja? Tapi kayaknya enaknya kita bikin video YouTube deh, biar kita sekalian bisa edukasiin teman-teman di YouTube juga. Boleh tuh, ide bagus. Ya udah, kalau gitu gue rekam sekarang deh ya videonya, biar cepet diupload. Gue juga. Ya udah. Oke. Bye. Bye. Nah, karena percakapan tadi, saya membuat video ini yang akan membahas tentang aktuator pneumatik. Untuk penjelasan aktuator hidrolik dari Marcella bisa ditonton dari link di kolom deskripsi ya. Oke, sekarang masuk ke dalam pembahasannya. Aktuator pneumatik itu apa sih? Aktuator pneumatik adalah aktuator yang menghasilkan gerak mekanik dengan memanfaatkan udara bertekanan. Salah satu contoh penggunaan aktuator pneumatik adalah piston dan ignition chambers di kendaraan yang menggunakan bensin. Aktuator pneumatik sendiri ada beberapa jenis. Yang pertama adalah silinder kerja tunggal. Jenis ini adalah jenis yang umum digunakan karena penggunaannya cukup mudah. Pada bagian dalam silinder terdapat pegas yang berperan untuk mengembalikan posisi silinder. Hal ini dilakukan dengan cara pemberian udara bertekanan. Jenis yang kedua adalah silinder kerja ganda. Jenis ini umum digunakan dalam dunia industri. Pada jenis ini terdapat saluran masuk yang akan mendorong batang silinder dan saluran keluar yang akan membuat silinder tersebut mundur. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan udara bertekanan pada salah satu saluran dan silinder akan bergerak maju mundur. Jenis ketiga adalah silinder kerja ganda dengan silinder double. Jenis ini dikembangkan dari jenis kedua. Jenis ini memiliki dua input dan juga dua batang piston pada sisi kanan dan kiri. Cara kerjanya mirip dengan jenis kedua tetapi dengan posisi batang piston di kanan dan di kiri. Hal ini akan membuat batang kiri bergerak maju dan batang kanan bergerak mundur ketika udara diisikan pada lubang kanan. Yang keempat adalah motor angin. Jenis ini bergerak dengan cara berputar. Ketika input diberikan udara bertekanan, engsel penggerak akan mendorong engsel penahan dengan melingkar, lalu di sisi lain udara akan keluar karena pergerakan ini. Jenis terakhir adalah silinder slider yang tidak memiliki batang piston dan memiliki dua input angin yang sama seperti jenis kedua. Mekanismenya juga mirip, tetapi untuk jenis ini menggunakan tabung atau benda berbentuk kotak. Topik selanjutnya yang akan saya bahas adalah Automated Guided Vehicle atau AGV. AGV adalah kendaraan yang umum digunakan dalam industri manufaktur agar dapat memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain. Selain itu, AGV juga bisa digunakan dalam gudang, rumah sakit, perkantoran, dan tempat-tempat lain. AGV dapat diprogram sehingga tidak perlu dikomunikasi secara langsung. Terdapat 4 tipe AGV, yaitu rail, wired, line tape, dan laser. AGV sudah digunakan pada gudang di Amazon. Setelah melewati kurang lebih 9 bulan masa karantina mandiri karena adanya pandemi COVID-19 ini, sekarang saya berharap vaksin yang sudah ada sukses dan dapat melindungi manusia dari penyakit COVID-19. Dan juga saya berharap seluruh masyarakat bisa mendapatkan vaksin COVID-19 ini tanpa terkecuali karena kesehatan kita adalah yang utama. Untuk otomasi ke depannya, saya berharap robot membantu menjadi hal yang normal dan robot ini dapat membantu untuk mengurangi kontak dengan manusia lain karena dari virus COVID-19 ini saya menyadari bahwa semakin banyak kontak dengan manusia lain maka kita akan lebih banyak terpapar dengan virus-virus. Jika robot ini ada di supermarket dan tempat umum lainnya, kita dapat berpergian dengan perasaan lebih tenang karena tidak bertemu dengan orang banyak. Untuk materi kuliah, saya merasa perbedaan bahasa antara PowerPoint dan penjelasan lisan membuat saya agak sulit mengerti materi. Saya perlu membaca ulang materi setelah kelas selesai agar lebih paham. Saran dari saya untuk membuat PowerPoint dalam bahasa Indonesia. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Agus Halim STMT selaku dosen mata kuliah pengantar otomasi industri yang sudah mengajar saya dan teman-teman selama 1 semester ini. Walaupun kuliah secara daring, tetapi tetap memberikan usaha yang terbaik. Untuk pengampu mata kuliah, mungkin nanti kalau pandemi sudah berakhir ada kesempatan untuk memberikan tur pabrik secara real, karena tur pabrik secara daring selama ini seru dan membantu saya untuk lebih mengerti. Tidak terasa saya sudah membuat video kurang lebih 5 menit, maka dari itu saya pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton video saya dan sampai jumpa di video berikutnya.